Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari-hari ini hati kita pedih menyaksikan begitu banyak berita duka. Saudara-saudara kita di Sumatera sedang diuji dengan bencana banjir dan longsor. Rumah-rumah hanyut, tanah terbelah, dan tangis kehilangan masih terdengar di sana. Di tengah kesulitan itu, kita meyakini bahwa rahmat Allah tak pernah putus dan setiap peristiwa menyimpan hikmah untuk kita renungi bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan, keselamatan, dan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan menjadikan ujian ini sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat bagi mereka. Amin ya Rabbal 'Alamin. Seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Tetapi seperti kata Mila, sehat yang diiringi juga dengan kesedihan dan keprihatinan dengan kondisi saudara-saudara kita yang mengalami musibah dan ujian di Pulau Sumatera. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kajian kita hari ini sedikit memberikan penawar ya Pak Kiai ya. Amin. Tidak hanya bagi saudara-saudara kita yang tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi juga kita untuk menumbuhkan empati insya Allah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai izin sebelum kita mungkin memulai pembahasan, mari kita simak bersama dan ajak Anda pemirsa untuk menyimak sejenak bagaimana gambaran dahsyatnya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Silakan. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin 24 November berubah menjadi bencana mengerikan. Selasa 25 November, banjir bak tsunami menerjang permukiman 3 desa kecamatan Batangboru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir dahsyat yang juga membawa batang-batang kayu besar itu menghancurkan ribuan rumah warga. Tidak hanya merusak rumah warga dan infrastruktur, puluhan orang dilaporkan tewas akibat bencana ini. Satu persatu, warga yang tidak mampu menyelamatkan diri ditemukan meninggal di antara puing-puing sisa banjir. Tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara, banjir dahsyat juga melanda provinsi di utara Pulau Sumatera lainnya, yakni Sumatera Barat. Banjir dahsyat terekam menerjang sejumlah permukiman dan jembatan, salah satunya jembatan Nago di Kota Padang. Akibat bencana ini, sebanyak 2.300 orang yang berasal dari Kecamatan Pauh, Kota Padang mengungsi. Masih di utara Pulau Sumatera, Provinsi Aceh Darussalam tidak luput dari terjangan bencana banjir. Di Aceh, banjir melanda 16 kota kabupaten dengan 119.988 jiwa terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, subhanallah Pak Kiai, ketika kita melihat apa yang kemudian terjadi, bencana ini, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Apakah ini memang sunatullah? Ya. Memang bencana yang Allah berikan ya untuk menguji kita, ujian dalam konteks ini, atau kemudian ini menjadi sebuah refleksi ada yang salah dalam cara kita kemudian berinteraksi dengan alam. Tafadhol Pak. Ini jawabannya tentu sesuai dengan variabel pertanyaan yang Mila sampaikan tadi. Yang pertama, kalau ini dikatakan sunnatullah, sunnah itu dalam bahasa Arab artinya jalan dan kebiasaan. Maka di alam semesta ini Allah kan menerapkan sistem. Sistem itu bukan saja terkait dengan tata kelola alam semesta, kapan matahari itu terbit, kapan terbenam, kapan hujan, kapan panas, tetapi juga terkait dengan perilaku manusia, di mana manusia itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mengingatkan dirinya akan kekuasaan Allah,
akan kefakiran dan kebutuhannya kepada Allah, maka di sana Allah akan menurunkan berbagai macam bentuk yang bisa kita katakan itu musibah, itu bencana, itu ujian, dengan tujuan agar mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya apakah itu sunnatullah, apakah itu musibah, apakah itu azab, apakah itu apapun yang ingin kita katakan, dulu guru saya selalu mengajarkan kepada kami para muridnya, Mila, ya, bahwa pada setiap apa yang ditimpakan oleh Allah itu sejatinya bisa berpotensi menjadi kebaikan dan juga bisa berpotensi menjadi keburukan. Beliau dulu di ruang kelas mengajarkan ada yang namanya ibtila'ur ridha dan ada yang namanya ibtila'us sukhti. Ada satu ujian, satu musibah, kalau nanti mendatangkan ridho pada diri setiap makhluk, maka apapun yang terlihat seperti kekerasan, bencana, hantaman, itu sejatinya berubah menjadi nikmat di mana seorang hamba bisa kembali kesadarannya kepada Allah. Tetapi apapun yang Allah turunkan, kalau kemudian mendatangkan kekecewaan yang mendalam, sikap pemberontakan, protes terhadap apa yang menjadi takdirnya, maka ini sejatinya akan menjadi azab. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi Mila katakan sunnahnya di hukum yang berlaku di alam semesta ini, Allah tidak saja melihat dari setiap orang itu hasil akhir yang dia capai, tetapi Allah juga ingin melihat proses dia sampai ke sana. Ada orang yang proses keimanannya itu menjadi sempurna kalau dia sudah melewati begitu banyak cobaan dalam hidup. Oleh karena itu penting sekali kalau kita melihat dari kacamata tasawuf yang sering guru saya ajarkan, bahwa sejatinya apapun yang menimpa manusia itu di dalamnya ada karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat, Mila, ada teman saya di ruang kelas itu bertanya kepada guru saya bahwa dia dalam hidupnya itu dikucilkan. Ya, dikucilkan, tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan dia. Maka dia katakan, mengapa Allah menguji saya dengan kesunyian dalam hidup ini? Tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan saya. Maka guru saya menyatakan, saat kau diberi ujian berupa kesunyian dari pergaulan dengan manusia, itu sejatinya Allah ingin meramaikan hidupmu dengan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, Mila, saya ingat betul dengan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan, setiap orang yang dikehendaki oleh Allah khairan, kebaikan buat dirinya, yusib minhu, akan dikasih musibah itu dari Allah. Karena ketika orang itu mendapatkan musibah, kalau dia beriman kepada Allah, maka itu menjadi sarana yang paling kuat untuk dia kembali kepada Allah. Boleh jadi selama ini harta kekayaan itu meninabobokkan kita, membuat kita semakin jauh dari Allah. Ketika pada titik yang sudah dianggap jauh dan Allah menurunkan kasih sayangnya, kamu perginya sudah terlalu jauh hambaku, ayo kembali kepada saya. Maka ada orang yang bisa kembali karena mendengarkan ceramah, mudah-mudahan menjadi pemirsa gapai kemuliaan, kemudian dia kembali kepada Allah. Tapi ada orang yang untuk kembali kepada Allah, dia harus dikembalikan dengan banjir. Dia harus dikembalikan dengan misalnya lumpur yang menyerang perumahannya. Nah, yang seperti itu sejatinya, Mila, tidak ada kaitan, kata guru saya, dengan amarah, murka, dan kebencian. Sejatinya kalau kita melihat esensi ketuhanan, memahami al-asma'ul husna secara keseluruhan, di situ terjadi yang namanya kasih sayang Allah. Karena kita harus meyakini semakin Allah mencintai kita, agar nanti, Mila, di akhirat, ini bukan persoalan Allahnya, tidak ada protes dari hamba kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada hamba tertentu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kita bersepakat nih bahwa nanti surganya itu paling tinggi. Ya. Maka mungkin kan Mila bertanya, kenapa Rasulullah kok ada di puncak ketinggian surga? Kenapa Nabi Nuh itu posisinya di surga sedemikian mulia? Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaddun nasi balaan. Orang yang paling dahsyat ujiannya itu al-anbiya, Ya. para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian mereka yang ikut di jalan kenabian ini, maka ujiannya itu akan semakin apa ini? Berat. Baik. Itu tandanya Mila bahwa banjir, misalnya angin, itu tidak selalu harus kita lihat sebagai murka dalam kacamata awam. Tetapi boleh jadi Allah sedang ingin mengirim cintanya dengan bahasa yang berbeda dari kebiasaan manusia melihat rahmatnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai. Baik. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan berlanjut. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan musibah Ya. yang terjadi di saudara-saudara kita di Sumatera. Ada kemudian Pak Kiai, tapi kalau kita melihat ya, realitanya adalah tidak semua orang memiliki respon positif Ya. dalam menyikapi ujian. Ya. Kebanyakan mungkin dari kita masih mengeluh atau kemudian berkata bahwa ini itu sebenarnya azab, murka dari Allah. Ini tuh dosa yang kemudian imbasnya kepada masyarakat karena dosa pemimpin kita dan segala macam. Bagaimana kemudian kita seharusnya mendudukkan hal seperti ini dan menyikapi atau menanggapi mungkin pendapat-pendapat seperti ini Pak Kiai? Menyikapinya adalah dengan penuh kesadaran rohani. Artinya apa Mila? Kalau ini dikatakan kesalahan pemimpin, maka semua pemimpin itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau ini dikatakan sebagai kesalahan rakyat, maka setiap dari rakyat pun pernah melakukan kesalahan. Kalau dikatakan ini adalah dosanya tokoh agama, katakan orang seperti saya, itu juga pasti berlumuran dengan dosa. Tetapi persoalannya bukan persoalan menuduh ini karena si A atau karena si B, tetapi bagaimana kita mengatasi keadaan seperti ini. Misalnya begini Mila, kalau dikatakan pemimpin itu salah, bisa jadi karena mungkin mendiamkan kerusakan lingkungan yang terjadi bertahun-tahun, mengedepankan pembangunan fisik, tapi melupakan misalnya karunia Allah Indonesia dengan hijaunya hutan yang menjadi paru-paru di Katulistiwa. Itu juga menjadi dosanya para pemimpin. Tetapi kita juga mungkin berdosa melakukan pembiaran seperti itu. Misalnya Mila, saya kalaupun dikatakan sebagai ustadz guru agama, boleh jadi selama ini jangan-jangan saya di Gapai Kemuliaan itu cuma mengajarkan orang sholat, cuma menjelaskan tentang wudhu, tapi lupa saya untuk menanamkan ibadah berupa harmonisasi dengan lingkungan. Jangan-jangan proses yang terjadi ini juga cukup saya nikmati. Misalnya Mila ya, ketika pohon-pohon itu ditebang, kemudian menjadi perkampungan, timbul perasaan dalam hati saya, alhamdulillah bertambah jumlah masjid. Kalau masjid bertambah, undangan saya bertambah, ceramah saya bertambah, maka di situ ada mata pencaharian saya katakan yang kemudian bertambah. Loh, jangan-jangan kita juga ikut berdosa pada aspek itu. Maka kalau hari ini ada orang misalnya mengatakan sudah saatnya kita melakukan taubat nasional. Taubat itu tidak boleh menunjuk kepada orang lain saja, tetapi juga perlu menunjuk kepada diri kita sendiri. Kalau kita katakan kerusakan lingkungan yang kemudian menyebabkan banjir bandang di sebagian Sumatera, apakah di rumah kita juga sudah terbiasa Mila untuk menjaga ya damai harmoni antara lingkungan dan manusia. Kebiasaan membuang sampah misalnya itu baru kita sadari ketika ada bencana
bagaimana banjir. Tetapi ketika hari-hari yang berlaku, kadang-kadang kita memungut karcis dari pinggir jalan misalnya, kita buang di mana-mana. Jadi kalau berbicara tentang apa yang menimpa hari ini, seharusnya itu bukan saja menjadi taubat nasional, bukan saja menyalahkan pemimpin, tetapi juga harus melakukan koreksi total Mila, terhadap keseharian kita. Betul. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan itu, apakah kita sudah mendoakan? Ini persoalan Mila. Jadi ketika misalnya terpilihnya seorang pemimpin, begitu dia menang de facto dan jujur sudah selesai persoalan di MK, maka kan kita sebagai manusia itu harus memahami itu sudah menjadi takdir Allah. Ketika takdir itu sudah jadi dan harus kita terima, maka perilaku kita apakah sudah benar? Kalau perilaku kita kemudian misalnya karena saya kalah di pilgub, karena jago saya kalah di pilpres, karena pilihan saya di pileg tidak duduk di DPR, kemudian saya sebatas memaki-maki kepada keadaan ini, maka jangan-jangan kita sejatinya sudah melakukan kemungkaran walaupun berbaju ma'ruf. Padahal seharusnya, kata guru saya dulu, ketika takdir itu sudah terjadi, maka kan bagian dari tugas manusia itu kan ar-ridho. Wa nas'alukar ridho ba'dal qadha. Itu kan doa kita. Kita meminta A, meminta B, meminta C. Tiba-tiba yang datang itu D. Apa kemudian kita harus marah kepada Allah? Tidak. Karena boleh jadi Allah Maha tahu bahwa yang terbaik ini D. Tapi terbaik itu bukan berarti kemudian keadaan menjadi langsung lebih baik. Mungkin di sana ada proses kesadaran. Oh, kalau seperti ini terus, maka saya juga harus melakukan kaderisasi yang baik, membangun agar nanti yang menjadi bupati, yang menjadi anggota DPRD dan begitu seterusnya ke atas, itu adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan kesadaran keagamaan yang baik misalnya. Maka pada aspek ini kita kan juga harus berdoa, mendoakan pemimpin, mendoakan negeri. Itu juga bagian dari sesuatu yang diminta oleh agama. Begitu saya mintanya tadi A, B dan C, dapatnya D, wa nas'alukar ridho. Saya diminta ridho. Ridho itu bukan berarti kemudian menyerah pasif, tapi menyerah aktif sesuai dengan anjuran agama. Oh, kalau Anda tidak setuju dengan si A, tetapi secara fakta A sekarang yang memimpin, A yang terpilih, itu doakan si A. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Makanya kebiasaan sekedar menyalahkan pemimpin itu bukan sesuatu yang ada dalam mazhab hidup saya, yang diajarkan oleh guru-guru saya. Itu bukan berarti juga Mila, kita tidak melakukan koreksi. Misalnya, tadi kalau kita melihat banjir ini kemudian disertai dengan tebangan kayu-kayu, gelondongan besar. Saya yakin bahwa kayu-kayu itu pasti ada yang punya. Persoalannya legal atau ilegal, itu yang kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi tidak kemudian menumpahkan kesalahan itu hanya kepada, oh ini karena yang berkuasa si A. Jadi semuanya itu harus melakukan koreksi. Nah dari koreksi ini nanti orang yang beriman itu menyadari Mila, bahwa turunnya banjir itu sejatinya memberi hikmah. Kita tidak pernah sadar boleh jadi ya yang dikatakan penebangan hutan itu memiliki dampak yang luar biasa hari ini, itu setelah kita melihat banjir itu kan, bahwa ternyata longsornya ini, saya juga bukan ahli geologi, tetapi yang dipahami oleh banyak orang itu karena hutan yang semakin berkurang, sehingga cengkraman akar-akar yang bisa menahan tanah itu kemudian tidak ada lagi. Begitu air ini bersama kayu kemudian meruntuhkan jembatan, otomatis hantamannya kepada rumah-rumah itu menjadi semakin keras. Nah, ketika kita tahu seperti itu, kan timbul tuh kesadaran. Nah, ketika timbul kesadaran ini bagian dari taubat. Kalau anak saya misalnya masuk fakultas kehutanan, saya ajarkan, nak, belajarlah yang baik. Nanti kalau kamu mengurus hutan, uruslah sesuai dengan ilmu yang kamu pelajari. Ada keseimbangan yang harus dijaga, ada hukum yang harus ditegakkan. Nah, yang seperti ini Mila, sejatinya itu kan juga menuntun kita kepada hal yang positif kan. Sehingga hari ini saya tidak saja berpikir
anak saya bisa meneruskan jalan hidup saya sebagai ustadz, tetapi juga anak saya penting untuk belajar berbagai macam disiplin ilmu yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan lingkungan di dunia ini. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali pembahasannya. Kita mendapatkan insight baru bahwa yang namanya, apalagi kita sebagai seorang muslim tidak gampang tuduh, tidak kemudian gampang menimpakan kesalahan hanya pada satu pihak saja, tapi koreksinya atau refleksinya harus internal diri sendiri. Baik Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.